Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah. Hari ini hari Jumat 16 Oktober 2020, akhir bulan Safar 1432 Hijriah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan situasi ketika awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah bersama para sahabat, ketika umat ketika itu masih lemah. Mirip seperti kondisi kita sekarang, umat lemah. Hanya perbedaannya tentunya sekarang tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali kepada bahasan mengenai hadis periodisasi, maka kita sekarang berada di babak keempat yang disebut oleh Nabi sebagai babak mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kita sudah membicarakan berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwasanya babak keempat ini berlakulah surah Ali Imran 140, di mana Allah Ta'ala menyebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa kita umat Islam, kaum beriman yang senantiasa berharap memperoleh rahmat Allah Ta'ala, tentunya juga menginginkan apa yang disebut dengan kemenangan, kejayaan di dunia fana ini. Tapi kita harus sadar, dengan adanya ayat ini, Allah menjelaskan adanya sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang pasti berlaku di dunia ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ada gilirannya kita kaum beriman diizinkan Allah berada dalam posisi kemenangan, kejayaan, memimpin umat manusia. Tapi ada gilirannya kita kaum beriman ini berada dalam kekalahan, dalam keruntuhan, bahkan dalam kondisi di mana kita tidak memimpin, sehingga kita dipimpin oleh pihak-pihak selain orang-orang beriman yang berarti al-kafirun. Nah, dalam hadis periodisasi yang terdiri dari 5 periode perjalanan sejarah umat Islam yang menggambarkan 5 sistem kepemimpinan dalam perjalanan sejarah umat Islam, hanya pada 2 periode umat ini ditakdirkan Allah Ta'ala berada dalam sistem kepemimpinan kaum kafir, kaum musyrik. Yang pertama adalah periode di mana kita hidup sekarang ini, babak keempat ini, periode mulkan jabriyatan. Kita lihat bahwa semenjak masuknya kita ke babak keempat, meninggalkan babak ketiga, tahun 1342 Hijriah, persis 100 tahun yang lalu menggunakan kalender Hijriah, Allah takdirkan runtuhnya sistem iman tauhid yang padahal telah berlangsung ribuan tahun, 1342 tahun Hijriah. Ya, kita umat Islam berada pada posisi diizinkan Allah memimpin umat manusia. Tapi kemudian tahun 1342 Hijriah Allah takdirkan, Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan kita, kaum beriman, umat Islam, untuk kemudian Allah serahkan kepada kaum kafir, Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah kaum Yahudi Nasrani,
dan mereka bekerja sama dengan pihak kaum musyrikin timur. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, keadaan kita di babak keempat ini sangat mirip dengan keadaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di babak pertama di bahagian awalnya. Jadi tolong diingat, babak pertama adalah babak an-nubuwah, kata Nabi Muhammad SAW. Babak kenabian. Ya. Namun harus disadari bahwa di babak pertama itu ada dua subperiode. Ada subperiode perjuangan Nabi dan para sahabat di Mekah qoblal hijrah, sebelum hijrah, dan subperiode di Madinah ba'dal hijrah. Sewaktu di Mekah qoblal hijrah, Nabi dan para sahabat posisinya lemah. Mereka posisinya tidak memimpin. Bahkan Allah takdirkan yang memimpin adalah kaum kafir musyrik Quraisy. Ya. Kemudian ada dua superpower yang juga kafir. Di sebelah barat ada superpower adidaya Romawi, dan di sebelah timur ada superpower adidaya Persia. Nah, jadi kondisi kita di babak keempat ini mirip seperti kondisi Nabi dan para sahabat di babak pertama bahagian awal. Nah, di babak pertama bagian awal, setiap hari Nabi dan para sahabat harus mendengar berita-berita yang pahit mengenai penganiayaan yang dilakukan kaum zalim, kaum musyrikin, kafir Quraisy terhadap para sahabat yang begitu ketahuan mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menerima dakwah tauhid dan meninggalkan ajaran keyakinan nenek moyang yaitu syirik, maka mereka kaum muslimin, kalangan para sahabat yang lemah seperti para budak, para kaum fuqara, mereka mengalami penganiayaan dari kaum musyrikin Quraisy. Seperti juga kita sekarang di babak keempat ini, kita mendengar setiap hari penganiayaan yang dilakukan kaum kafir di berbagai penjuru dunia Islam ini. Di Palestina, di Xinjiang, di Bosnia, di Chechnya, di Kashmir, di Hindia, di Rohingya. Banyak sekali saudara-saudara kita hari ini yang mengalami penganiayaan dari kaum kufar yang memang Allah sedang izinkan memimpin dunia. Sama seperti dahulu di Mekah, karena kaum musyrikin diizinkan Allah memimpin, maka mereka semena-mena, sewenang-wenang dengan zalimnya menganiaya, mengkriminalisasi, memarginalisasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, apa yang terjadi? Unik sekali. Hadis inilah yang akan kita angkat sekarang ini. Ada salah seorang sahabat yang begitu prihatinnya melihat kondisi kaum muslimin di masa awal di Mekah itu, tiap hari mengalami penganiayaan, dan dia pun ini, sahabat ini, juga mengalami penganiayaan karena dia termasuk golongan lemah. Dia budak. Majikannya seorang musyrik fanatik yang begitu tahu bahwa sahabat ini telah memeluk ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ia pun dianiaya. Dia diharuskan memanaskan, membakar batu bara, ditumpuk, dikumpulkan, kemudian diperintahkan untuk melepaskan pakaiannya dan disuruh tidur di atas batu bara yang sedang menyala itu, sehingga dia bisa mencium dagingnya terbakar. Kata dia seperti mencium bau daging kambing yang sedang terbakar. Nah, datanglah sahabat ini yang bernama Khabbab ibn al-Arath radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita simak teks hadisnya. Syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana. Qala kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshari fayud'u ala ra'sihi fayushaqqu bithnataini wa ma yasudduhu dhalika an dinihi.
wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi min azmin aw asabin wa ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramauta la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Kata Khabbab ibn al-Arath radhiyallahu anhu, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bersandar pada lipatan mantelnya di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah engkau ya Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan sabda Nabi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang dikubur hidup-hidup di perut bumi. Ada juga yang digergaji mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga jasadnya terbelah menjadi dua bahagian. Ada juga yang disisir dengan sisir besi, hingga terkelupaslah dagingnya. Tetapi siksaan itu sedikit pun tidak membuat goyah keimanan mereka dari dinullah, agama Allah. Ketahuilah, niscaya kondisi sulit ini akan berakhir, sehingga akan datang orang-orang yang berkendaraan dari San'a menuju Hadramaut tanpa rasa khawatir akan diganggu, kecuali mereka hanya takut kepada Allah Ta'ala atau khawatir jika ternak mereka diterkam serigala. Tapi yang aku lihat sekarang ini, kalian terkesan tidak sabar menantikan hal itu. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, perhatikan seorang Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, yang dirinya sendiri termasuk dianiaya, disiksa oleh musyrikin Quraisy, oleh majikannya. Dia datang mengeluhkan tentang nasib para sahabat yang setiap hari dia saksikan mengalami berbagai penganiayaan, penindasan, ya, penyiksaan, bahkan pembunuhan oleh kaum musyrikin Quraisy. Tidakkah keadaan ini mirip seperti kita sekarang, yang kita tidak banyak bisa berbuat ketika kaum kafir memang diizinkan Allah memiliki kekuatan militer, kekuatan harta, kekuatan kekuasaan, kekuatan politik, ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Sementara kaum muslimin lemah di berbagai penjuru dunia hari ini. Ya. Datanglah Khabbab ibn al-Arad kepada Nabi mengajukan suatu permintaan yang make sense, masuk di akal, dan permintaannya tidak berlebihan. Dia hanya meminta, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan, mendoakan datangnya pertolongan Allah untuk mereka-mereka yang teraniaya ini. Jadi tidak ada Khabbab ibn al-Arad mengusulkan, ya Rasulullah, tidakkah ini saatnya kita angkat senjata, kita lawan saja mereka kaum musyrikin yang zalim ini kepada para sahabat kita ini. Tidak ada permintaan seperti itu. Permintaan cuma doakan saja. Dan lihat jawaban Nabi. Nabi mengatakan, dahulu ada orang-orang beriman yang mereka ditanam hidup-hidup ke dalam bumi. Mereka dibelah dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Mereka digaruk dengan garpu besi sampai terkelupas daging dan kulitnya. Tapi itu tidak mengganggu keimanan mereka. Mereka istiqamah. Mereka tetap teguh di dalam keimanan. Demi Allah, kata Nabi, Allah akan menangkan din ini, sehingga seseorang tidak takut mengadakan perjalanan dari San'a sampai ke Hadramaut, kecuali kalau di tengah jalan dia mengalami terkaman serigala atas ghanamnya, atas domba yang dia bawa. Jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi kita sekarang mirip seperti kondisi di Mekah. Yang berarti apa yang harus kita tanamkan sekarang ini? Yang kita harus kokohkan sekarang ini adalah binaul iman wa tauhid,
mengokohkan keimanan dan ketauhidan kita. Karena apa? An-nasru qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Itu harus kita yakini. Sesungguhnya sunnatut tadawul bukan hanya berlangsung satu arah. Bukan hanya sunnah pergiliran itu dari arah kepemimpinan orang beriman kepada kepemimpinan orang kafir saja, tapi juga tentunya sunnah tadawul itu akan mengarah kepada dari kepemimpinan orang kafir kepada kepemimpinan orang beriman. Dan kita yakin, kenapa? Karena hadisnya tidak berhenti pada babak keempat. Nabi jelas-jelas mengatakan bahwa babak keempat ini mulkan jabriyatan fayakunu masyaallahu an yakuna summa yarfa'uha idza syaa Allahu ay yarfa'aha. Babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan cabut berlakunya babak keempat ini. Lalu datang babak kelima, apa namanya? Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah tsumma sakata. Kemudian datanglah babak kekhalifahannya mengikuti manhaj kenabian dalam hal kepemimpinannya, tsumma sakata. Kemudian Nabi diam. Berakhir dengan husnul khatimah. Berakhir dengan an-nasru min indillahi lil mu'minin. Kemenangan dari sisi Allah untuk orang-orang beriman. Dan ini di berbagai ayat juga Allah tekankan, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita fokus kepada mempersiapkan diri, keluarga kita, anak istri kita, agar layak menjadi jundullah, tentara Allah, yang dipertemukan dalam Hizbullah, partai Allah, yang akan dipimpin oleh sang pemimpin yang memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita melihat tanda-tanda yang ada di dunia ini, cukup optimis, bersangka baik kepada Allah Ta'ala, bahwa boleh jadi sang Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman itu, yakni Al-Mahdi, sudah dekat jadwalnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi generasi yang layak untuk dipilih Allah agar kita dipersatukan dengan sang pemimpin yang memang dijanjikan kemenangan, kebaikan, tegaknya keadilan di muka bumi ini. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi SAW. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana yang saling kenal akan dipertemukan. Mana yang saling mengingkari akan dipisahkan. Mereka-mereka yang ruhnya menuju kepada Allah dan istiqamah dalam upaya menuju kepada Allah itu akan dipertemukan dengan yang sejenis. Sedangkan Al-Mahdi adalah pimpinan dari mereka yang menuju ke ruhnya menuju kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin mereka-mereka yang menuju ruhnya menuju Allah akan dipertemukan dengan mereka-mereka yang rela ruhnya tunduk kepada keinginan iblis dan hizbus syaitan, pasukan syaitan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam kebaikan, keimanan, dan semoga Allah pertemukan, persatukan kita, kumpulkan kita di dalam Jaish al-Mahdi, pasukan Al-Mahdi yang memperoleh ihdal husnayain, dua kebaikan, salah satu dari dua kebaikan, ish kariman atau mut syahidan, hidup mulia dalam naungan syariat Allah atau menemui kematian syahid di sisi Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.